Selamat siang Bapak Ibu. Di hadapan kita ada teman-teman dari pegawai tidak tetap yang rasa-rasanya belakangan ini muncul sebagai bagian dari polemik. Nah, kita diskusi yang ringan-ringan saja ya, dari bertiga. Saya mulai dari Ibu Lili ya. Ibu Lili sebagai guru di SDK Kefa 3, SDK Kefa 3. Ini tentu Ibu merasakan begitu pahitnya keputusan yang paling tidak itu mengecewakan. Saya mau kita diskusinya ringan-ringan. Kira-kira Ibu punya kesan tentang putusan yang kemarin pasca pengumuman ini seperti apa? Menurut saya pasca pengumuman itu saya merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh Bupati untuk kami yang tidak lulus ini. Karena masa mengabdi kami ini sudah sangat lama. Sudah mengabdi berapa lama? Waktu saya masuk pertama itu mengabdi. Ya. Mengabdi saja, dikasih gaji sukarela dari Guru sukarela ya? Iya. Berapa lama sudah dihitung dari sukarela sampai kemarin itu status sampai PTT itu saya 13 tahun. 13 tahun hari ini ya? Iya. 13 tahun. Coba Ibu mungkin lebih konkretkan kira-kira dengan kepahitan rasa yang itu berkenaan dengan kemarin keputusan Bupati itu. Saya merasa tidak puas dengan apa yang tertera di hasil pengumuman itu. Yang pertama itu yang nilai administrasi kami. Itu untuk teman-teman saya ada yang mengabdinya sudah 13 tahun nilainya 0. Sedangkan ada anak-anak yang baru itu ada nilai administrasinya yang 10, 20. Sedangkan di situ tuh ada yang sudah sertifikasi, ada yang jadi guru penggerak. Berarti kemarin itu misalnya kita merujuk pada penyampaian dari DKD, Kepala DKD menyatakan bahwa jikalau dengan pengalaman dapat nilai 5 itu sebetulnya untuk mereka yang kategorinya adalah mereka yang sudah mengabdi 1-2 tahun saja. Sementara yang untuk dapat nilai 10 itu mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi di atasnya, katakanlah misalnya kepala sekolahnya memberi rujukan. Sementara yang punya sertifikat itu nilainya 20. Nah, Ibu punya kemarin itu berapa? Dikasih berapa? 10 kemarin dikasih. Memang saya punya itu ada nilai itu lengkap. Ada nilai administrasi 10, terus nilai akademik, nilai wawancara. Tapi saya merasa tetap tidak puas. Tidak puas. Oh, berarti ada potensi kejanggalannya ada di tes akademiknya. Bukan, ada di nilai administrasi dan nilai wawancara itu. Oh, berarti standar nilai ada yang lebih tinggi, maka itu dinyatakan dulu. Iya. Oh, iya. Dengan itu apakah kemudian ini dianggap mewakili kebutuhan dari sisi ibu mereka sebagai pencari kerja? Kalau untuk saya kuota yang dibutuhkan oleh Pemda itu 2.706 orang. Tetapi setelah dicek ada 69 yang kosong belum terisi. Menurut saya yang lulus juga itu punya banyak kejanggalan. Saya ambil contoh di nomor urut seleksi administrasi di nomor urut 6.254. Itu memang awalnya dia TMS. Karena sesuai dengan Perbup yang dikeluarkan itu IPK-nya harus 2,75. Tetapi ketika ada diberikan kesempatan untuk masukkan sanggahan, maka teman-teman saya memasukkan ulang berkasnya yang mana yang tidak memenuhi itu. Nah, setelah dimasukkan di situ ada lagi orang yang sama di nomor urut 1215, orang yang sama. Dia lulus tapi tidak memilih instansi dari awal masukkan berkas, sanggahan pun tidak ada pilih instansi. Padahal dia itu guru. Tidak ada pilihan instansi. Ketika lulus lagi di sekolah yang tidak ada di TTU. Nah, itu contohnya SD Dinas Kependidikan Kepemudaan dan Olahraga. Tidak ada SD Dinas Kependidikan Kepemudaan dan Olahraga. Yang ada tuh instansinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Tapi sekolahnya tidak ada. Tidak ada, iya.
Maksudnya ini kan kalau misalnya tentang daftar identifikasi kebutuhan sekolah ya harus ada di sekolah Iya. yang dimaksud. Terus yang kedua, kami disuruh pilih salah satu instansi. Misalnya saya SD 3. Ya sudah, kalau saya tidak lulus di SD 3, walaupun nilai saya, contohnya nilai saya 135. Ya, ya. Tapi karena kebutuhan itu sudah ada yang nilainya di atas, tetapi penumpukan di satu sekolah. Saya contoh SDP Boko, itu sekolahnya dekat dengan kami. Gurunya PNS banyak, PTT yang lulus juga banyak. Akhirnya Dinas PPO mengambil kebijakan untuk pemerataan guru. Itu juga bikin kami tidak puas. Oh iya. Karena pemerataan guru itu tidak ada pada surat yang diedarkan waktu pertama kali. Berarti rujukannya di Pergub itu kan sebetulnya sudah Iya. bisa mengandaikan bahwa identifikasi di Iya. instansi mana yang Iya, ada permintaan, dan permintaan untuk tenaga kerja harus bisa tertuju pada instansi yang dimaksud. Tidak misalnya membuat semacam potensi penumpukan, lalu Iya. kemudian ketika pengumuman terjadi baru dibuat distribusi. Iya. Oh iya, iya. Baik, kita ke Dok Sapunak ya, Ya. Dinas Kesehatan. Ini yang kemarin juga banyak menuai persoalan. Pak Dok, coba mungkin bisa dijelaskan kira-kira keputusan ini menurut adik Dok bagaimana? Memang kalau menurut saya, kalau kita melihat hasil pengumuman, memang banyak sekali kejanggalan. Yang pertama bahwa terkait Perbup 71 bahwa seleksi calon P3K calon PTT itu sudah harus dilakukan pada awal November. Nah, dalam perjalanan seleksi itu dilakukan pada awal tahun, bulan Februari. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa memang kami merasa dengan hasil ini terdapat banyak kejanggalan. Yang pertama, saya mulai dari saya sendiri. Saya itu dalam Perbup itu kalau mau dikatakan lulus itu harus mengikuti 3 tahap itu. 3 tahap. Nah, kalau saya semua tahapan saya lalui. Tapi sampai pada hasil pengumuman nama saya tidak ada. Nama tidak. Iya. Itu Saya jadi lebih jauh lebih janggal. Iya. Nah, saya tidak mempersoalkan lulus tidak lulus, tapi nama saya itu ada di mana? Siapa yang menghilangkan itu? Yang kedua, bahwa ada yang ikut wawancara, nilai wawancaranya 0. Nah, Oh, ada seperti itu ya? ada. Oh iya. Ada yang tidak ikut tapi justru nilainya 80. Di rumah sakit itu ada. Iya. Yang berikut apa lagi ya? Kita coba kembali tadi itu menyangkut seharusnya berdasarkan penetapan Pergubnya itu kan dilakukan bulan November. Iya. Tapi pemberlakuannya itu dilakukan di bulan Februari. Itu berarti Pak Domo mengatakan bahwa ini konsistensi antara rujukan Pergub dan pelaksananya itu menjadi jomplang di situ. Kira-kira. Iya. Iya. Berarti dalam hal ini pemerintah tidak konsisten menjalankan Pergub. Itu artinya bahwa menurut Pak Domo apakah itu pelanggaran? Ya, memang itu pelanggaran. Kalau secara hukum, saya bukan orang hukum, tapi saya rasa itu dan itu cacat. Sehingga semua keputusan itu perlu ditinjau kembali. Sehingga masyarakat juga merasa puas bahwa memang ini yang namanya transparan. Karena transparan ini bukan hanya pengumuman, tetapi penilaiannya juga memang kita tahu bahwa itu harus transparan. Bagaimana cara pengolahan datanya itu, sehingga bilang tidak transparan. Yang berikut juga mengenai wawancara. Seharusnya nilai wawancara itu ada perbedaan untuk yang lama dengan yang baru. Katakanlah di dalam pertanyaan itu tentang masa pengabdian. Masa katakanlah kami ini mengabdi 15 tahun. Di situ 15 tahun ya? Iya, saya 15 tahun. Saya dari 2007. Tanya tentang masa kerja, misalnya 15 tahun, yang baru itu 0. Terus kalau 0, kami punya nilai di masa kami punya nilai juga 0 sama dengan itu. Nah, itu yang Pak punya juga nilainya 0. saya nama tidak ada. Nama tidak ada. Tidak ada di hasil pengumuman. Oh iya, itu jauh lebih janggal. Jauh lebih janggal lagi. Nanti sebentar kita sambung itu. Saya kembali ke adik Sefer. Adik Sefer ini koordinator Armet. Ketua yang mewadahi seluruh dinamika teman-teman yang terwadah dalam teman-teman yang kemarin itu pengumumannya tidak. Adik Sefer ini ngabdi di Dinas Dukcapil ya. Sudah berapa lama? 10 tahun.
Nah, kalau 10 tahun ini kira-kira menurut adik Seven, kira-kira dengan kemarin ketika keputusan pengumuman, menurut adik Seven, Kalau terkait keputusan hasil pengumuman yang kemarin dikeluarkan itu, saya secara pribadi dan atas nama teman-teman PTT semua yang hari ini merasakan seperti apa yang saya rasakan, kami merasa tidak puas, karena ada banyak hal-hal yang menurut kami janggal dan secara hukum itu kami pastikan itu cacat hukum. apakah dengan misalnya kan sebetulnya adik Seven mereka itu misalnya di dinas Dukcapil itu kan sebetulnya punya spesifikasi khusus yang itu sudah 10 tahun. Misalnya dia mendapatkan sertifikat itu dari Kementerian Dalam Negeri tidak salah. Itu kira-kira misalnya itu berapa orang kemarin misalnya yang tenaga yang sudah lama mengabdi tapi tidak di Dukcapil? Kami dari tenaga lama PTT lama yang dari Dukcapil kemarin tidak lulus itu ada 40 orang Yang 40 orang ini dan kami semua waktu di tahun 2012 itu kami direkrut dan dikasih bimbek seperti dan memiliki sertifikat. Seperti ini. Kami dibekali ini sebagai dasar sehingga kami sebagai tenaga operator dalam mengelola ini database kependudukan. Itu berarti bahwa ketika merujuk pada penjelasan kemarin BKD itu seharusnya nilai administrasinya itu 20, karena katakanlah kemarin menurut penjelasannya yang mendapatkan sertifikat khusus nilainya 20. Ceker punya berapa nilai? Kami nilai 10 yang Dukcapil. Baru hal yang tidak membuat kami kurang merasa puas, kami kan waktu masukkan lamaran ini dimasukkan juga sertakan dengan SK. Nah, seharusnya kami pun yang memasuki SK dibuatkan ini kebijakan khusus. Apalagi kami yang punya sertifikat khusus. Seharusnya kami juga mendapat nilai yang khusus terkait spesial. Makanya ini sebetulnya bagi saya itu jauh lebih janggal lagi kan, Mestinya dalam konteks penilaian itu mestinya sistemnya akumulasi katakanlah sudah mengantongi SK dari kepala dinas, terus ada sertifikat, itu mesti diakumulasi katakanlah, mestinya ada standar nilai 30. Kalau misalnya hitungan berdasarkan pendekatan akumulasi, tapi ini kok dapat 10. Baik, adik Seven, ini apa namanya? Kalau misalnya yang direkrut kemarin 40 yang tidak lulus 40 yang tidak lulus. Menurut pengalaman ini kira-kira kejanggalan yang lain itu ada di mana? Kan ada misalnya variabel ketika wawancara itu kan rata-rata nilainya 80. Saya mendengar informasi bahwa di Dukcapil itu sebetulnya dikumpulkan orang lalu dikumpulkan orang mereka yang sudah lama mengabdi, dianggap bahwa mereka sudah dinyatakan bahwa diwawancara. Sementara dikumpulkan di tempat lain mereka yang tenaga PTT baru itu yang kemudian misalnya dilakukan wawancara. Benarkah itu informasi? Informasi itu benar. Karena pada saat kami ini berkumpul di luar itu kami langsung diperintahkan untuk yang lama itu di tempatnya yang terpisah dan yang baru di tempat terpisah. Tapi apakah misalnya wawancara secara formal tidak? Misalnya untuk adik Seven mereka yang di tenaga lama itu. Ini kalau menurut saya yang saat itu kami pas dalam ruangan yang sama yang kami PTT lama itu kami tidak wawancara. Tidak wawancara. Karena setelah kami berkumpul terus kami absen dan kami dilemparkan pertanyaan yang bagi kami itu bukan wawancara, terus kami pulang. Jadi itu sebetulnya formulanya bukan wawancara. Karena untuk menjawab visi misi bupati yang untuk ini terkait ini penataan birokrasi tidak seharusnya seperti itu. Bagaimana bisa melahirkan PTT yang berkualitas kalau prosesnya yang seperti itu? Berarti pertanyaannya umum saja menyangkut misalnya terjemahan dari visi misi bupati untuk secara operasional itu misalnya tenaga administrasi kemudian bekerja sesuai dengan visi dan misi begitu terjemahan. Berarti itu pertanyaan terlalu umum menurut Pak Seven. Oke, baik, kita kembali. Jadi ini kan sebetulnya fenomena ikutannya adalah ibu lili mereka ini kan sudah tidak mengajar dari kemarin per bulan Januari kan? Benar. Per bulan Januari. Kira-kira misalnya efek lainnya adalah ini anak-anak sekolah ini dikorban. Benar. Pasti dikorban.
Ibu ini coba misalnya. Begini, kalau untuk kami memang surat itu dikeluarkan per Januari itu kami tidak masuk lagi. Tetapi di sana pimpinan kami merasa susah kalau tidak masuk, sehingga diminta secara pribadi untuk supaya teman-teman saya seluruh teman-teman guru yang dinas PPU itu untuk masuk. Saya tidak tahu untuk yang sekolah-sekolah lain, tapi kebanyakan teman-teman saya itu rela masuk walaupun tidak digaji. Rela. Karena berapa rombongan belajar di 9. 9 ya? Itu ada berapa guru PTT yang kemarin misalnya di rumah? Kalau di kami sana cuman 2 orang, 1 guru, 1 tenaga perpustakaan, tetapi bernaung di bawah dinas PPO. Itu di sana tuh semua rata guru. Ya. Ibu dok, Ibu Lili, coba ini apa? Tadi kita kembali lagi. Apakah anak-anak itu kemudian dikorbankan? Ibu merasa dikorbankan tidak? Dikorbankan. Tapi Ibu Lili punya hati lah untuk misalnya ada ikatan batin kemudian dengan anak-anak dan tidak rela. Akhirnya walaupun tanpa diberi insentif tapi tetap mau. Tetap masuk. Itu artinya semangat panggilannya tetap melekat kuat. Tapi saya ini karena sudah tidak lulus ini kira-kira menurut Ibu ini mau bagaimana nih kira-kira? Ya, kalau menurut saya untuk sementara ini kami merasa kami belum kalah. Ya, tetap berjuang ya. Kami tetap berjuang. Oke. Sampai titik kalau misalnya kemudian keputusannya seperti apa, apakah Ibu mau terima tidak kenyataan? Ketika misalnya sampai pada keputusan bahwa ternyata kemudian tidak diakomodir misalnya dari keputusan, tetap berjuang lagi untuk pakai cara yang lain. Begini, kalau sesuai data yang kami temukan ini, kami pasti menang. Sesuai data. Adik dok, di dinas kesehatan ini Rumah sakit. Rumah sakit. Tapi ini kan sebetulnya pelayanan kesehatan ya. Iya. Pelayanan kesehatan. Ketika misalnya tenaga PTT yang dirumahkan itu kira-kira konsekuensi pelayanan, bukankah misalnya kebutuhan dasar ini sebetulnya kesehatan, pendidikan dan perumahan. Iya. Itu menjadi yang sebetulnya paling utama. Ini kan kita tidak bisa menunda orang sakit. Konsekuensi ketika misalnya adik dua mereka itu di rumah kan kira-kira pelayanannya bagaimana misalnya di instansi yang ditinggal? Untuk rumah sakit memang waktu itu ada surat dari bupati bahwa PTT harus dirumahkan. Tetapi karena kepedulian dari kami terhadap masyarakat TTU, sehingga memang walaupun ada surat, dan juga kami percaya diri bahwa kami dengan masa kerja yang lama, terus dalam beberapa konferensi pers Bupati mengatakan bahwa untuk tenaga kesehatan dengan itu tetap diperhatikan, sehingga secara sukarela dan mau semua tenaga kesehatan itu tetap masuk bekerja seperti biasa. Tetapi hasil yang memang kami dapat itu saya rasa memang sakit sekali. Apalagi adik doa ini kan sebetulnya namanya ikut seluruh proses, tapi namanya tidak ada. Iya. Itu jauh lebih kacau lagi sebetulnya. Iya. Terus satu hal yang kami merasa dirugikan bahwa seluruh PTT, maksudnya bukan hanya di rumah sakit, tapi semua dengan masa kerja yang lama itu nanti tahun depan itu melalui kebijakan pemerintah itu mau dialihkan ke P3K. Sehingga dengan masa kerja yang begini lama kami memang merasa ada optimisme, percaya harapan untuk nanti kemudian misalnya direkrut untuk nanti menjadi P3K. Iya. Nah, kalau misalnya dengan kondisi begini ini kira-kira harapan misalnya adik do untuk nanti mau sampai ke P3K. Iya, untuk sementara memang kami belum berhenti berjuang. Maksudnya yang kami harapkan dengan perjuangan kami, dengan penyampaian aspirasi kami setiap hari, setiap saat, saya harap mungkin Pemda harus dengar itu. Yang berikut, beberapa waktu lalu semua tenaga kesehatan melalui Kemenkes itu sudah terdata dalam SIS-SDMK, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, untuk SIDIT sebagai rujukan untuk P3K. Sehingga kalau misalnya SK kami tidak keluar, itu dengan sendirinya nama kami itu akan dihapus di dalam SIS-SDMK. Apalagi kan kami kan tidak masuk lagi. Memang di dalam SIS-SDMK itu yang magang juga bisa masuk, tetapi pasti yang lebih menjadi prioritas adalah dengan semua tenaga dengan masa kerja di atas
katakanlah kami 15 tahun. 15 tahun. Nah, itu makanya kami optimis. Iya, itu artinya karena basisnya pengalaman sebenarnya. Iya. Basis pengalaman itu yang kemudian bahwa optimisme itu kemudian muncul sebagai bagian dari rasa percaya diri kita bahwa ternyata saya pasti lolos. Iya. Memang saya rasa ini sudah apa ya? Kalau lihat dari sisi kemanusiaan, memang Bapak Bupati tidak ada hati. Ya, kalau saya mau kasar seperti itu. Karena memang ada teman-teman kami, katakanlah kami ini dirumahkan, tapi bersedia masuk. Semua itu berjuang melawan COVID. COVID ini sudah 2 tahun. Nah, banyak dari kami itu semua tenaga kesehatan, termasuk yang di Rusunawa, yang di ruang isolasi, ada teman-teman kami yang sudah terkena COVID itu, ada yang sampai 2 kali. Tetapi namanya juga tidak ada. Ini. Iya, memang di media itu Bapak Bupati sudah berkoar-koar bahwa TTU bebas COVID, TTU itu zona hijau. Tapi zona hijau itu karena apa? Ya itu mungkin yang harus dilihat itu kan perjuangan dari kami juga. Kami punya kontribusi besar untuk pemerintah dengan percaya diri mengatakan bahwa memang TTU itu bebas COVID. Tapi itu bukan hanya saja dari kesehatan, tapi untuk semua PTT yang dirumahkan, bukan hanya dari kesehatan, mungkin dari polisi Praja, mereka juga ada sertifikat dari pusat. Iya. Nah, itu sih. Itu berarti bahwa keputusan ini sebetulnya tidak mempertimbangkan hatinya, tapi jauh ini mungkin menggunakan kepala, sehingga kepala bisa digunakan untuk nanti menghitung untung dan rugi. Kan biasa orang begitu. Ya. Kita kembali, adik saya. Ini perjuangannya ini kira-kira formula perjuangannya ini bagaimana? Karena ini kemudian bahwa untuk mendapatkan yang namanya optimisme dan hasil ini tentu harus bisa berjuang. Ini persoalannya bukan karena adik saya tidak lolos. Ini sebagai kepala kepala pergerakan tentu harus bisa mengorganisir teman-teman. Ini kira-kira perencanaannya ke depan ini kira-kira seperti apa? Jadi ceritanya sejarah lahirnya Armet ini, karena saya merasa terpanggil, dan oleh karena itu saya kumpul semua kawan-kawan PTT yang tidak lulus untuk kami semua melawan ketidakadilan terkait proses perekrutan PTT yang sudah berlangsung ini. Jadi yang dalam Armet ini itu murni kami semua PTT dan kami bersatu dengan tujuan untuk tegakkan keadilan terkait proses perekrutan ini. Kejadiannya hari ini juga tadi itu ke kantor bupati ini mau buat apa di sana? Itu kami pergi dengan tujuan mengantar surat pembatalan. Oh, permohonan pembatalan, ya. Oh iya. Tapi di situ tuh tadi ada bakar lilin. Ini kira-kira apa makna dan pesannya dari bakar lilin tadi? Jadi bakar lilin merah tadi. Makna kami bakar lilin ini hari kami tidur untuk kami membuat aksi dengan bakar lilin. Maksudnya untuk pemerintah tim pansel bekerja lebih Profesional, ya. Secara profesional sehingga masuk kami bakar lilin untuk menerangi mereka supaya kejujuran keadilan itu yang ditanamkan terkait proses perekrutan ini. Jangan karena atas dasar kepentingan kemudian tidak dengan nurani memutuskan sehingga mengakibatkan persoalan seperti ini. Ini yang berikutnya adalah teman-teman ini kan sebetulnya sudah mengambil lama. Nah, dan ketika tidak lulus itu kan sebetulnya dalam kaitan dengan kebijakan ini kan sebetulnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentu dengan lamanya bekerja itu tentu menjadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya tidak diakomodir, teman-teman tetap akan berjuang ya. Kami tetap akan berjuang sampai keadilan ini kami gapai. Karena untuk PTU ke depan yang lebih baik, memang keadilan ini harus ada di PTT. Adik kasih pesan dulu untuk pengambil kebijakan. Barangkali bisa pasang ke depan. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini, kepada Bapak Bupati Timur Tengah Utara, kami dari PTT lama, kami meminta Bapak Bupati untuk meninjau kembali hasil seleksi PTT yang memang terdapat banyak kejanggalan, karena memang kami merasa dirugikan dengan hasil seleksi ini. Kami ini sudah lama mengabdi, sehingga apa yang kami perjuangkan itu sudah sampai pada injury time, bahwa kami ini
merupakan persiapan P3K, bukan hanya dari rumah sakit, tapi semua instansi. Nah, sehingga yang kami harapkan Bapak Bupati bisa meninjau kembali keputusan ini, sehingga kalau misalnya tahun depan P3K, kami ini bisa terakomodir. Itu saja harapan saya. Ibu Lili, kasih harapan dulu untuk pengambil keputusan. Baik, untuk saya kepada Bapak Bupati, hanya satu saja yang saya sampaikan, agar khusus untuk BKD SM, agar ditempatkan orang-orang yang memang betul-betul percaya dan bisa bekerja sama dengan Pemda. Itu saja. Terima kasih. Adik saya. Dari saya kepada Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak ini sebagai Bapak untuk masyarakat PTU seluruhnya, bukan untuk cuma PTT yang lulus dan tidak lulus, tapi untuk masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara secara umumnya. Oleh karena itu sebagai Bapak, bagi kami semua masyarakat PTU, kami berharap ada kebijakan bagi kami semua. Ini yang saya titipkan pada Bapak Bupati. Terima kasih. Selamat berjuang. Semoga saya pasti mendukung upaya teman-teman. Semoga berhasil, dan ketika kita berhasil kita jangan saling melupakan satu sama lain. Terima kasih dan